Oke. Nah, di sini kalau derivatif untuk fungsi dua variabel nanti agak berbeda notasinya ya. Dia bentuknya agak berbeda dan kita sebutnya do ya, disebut dengan do, dan cara ucapannya do ya, do f per do x gitu. Kalau misalkan turunan terhadap x gitu. Kalau terhadap y do f per do y gitu ya, turunan dari fungsi f terhadap y gitu ya. Nah, ini ya pengertiannya ya. Jadi derivatif atau turunan parsial dari fungsi dua variabel ya. Jika ada suatu fungsi gitu ya, z sama dengan fx, y ya, dia dua variabel ya, variabel x dan y. Maka di sini derivatif parsial dari fungsi f dengan terhadap x gitu ya. Nah, itu ditulis seperti ini ya. Jadi kalau terhadap x maka di sini y-nya tetap do f per do x ya, bentuknya seperti ini ya, sama dengan limit h mendekati 0. Nah, fx plus h, y min fx, y per h. Ya. Jadi y-nya yang tetap. Nah, sedangkan turunan parsial terhadap y itu do f per do y. Ya, itu limit h mendekati 0, fx, y plus h min fx, y per h. Jadi di sini x-nya tetap. Jadi kalau dia turunan ya, turunan terhadap y, maka x-nya akan tetap gitu ya. Y-nya tinggal ditambah h. Nah, ini contohnya gitu ya. Di sini misalkan diberikan fungsi dua variabel fx, y sama dengan x kuadrat y ditambah 2x ya. Nah, x kuadrat y plus 2x. Nah, silakan ini ya, carilah turunan ya dari fungsi fx, y terhadap x dan turunan dari fungsi fx, y terhadap y. Yang pertama terhadap x dulu ya. Nah, ini turunan dari fungsi fx, y terhadap x ya, menggunakan limit ya, konsep limit. Limit h mendekati 0, fx plus h, y min fx, y per h ya. Nah, fungsinya sama ya, yang atas. Jadi tinggal kita ganti aja x-nya jadi x plus h ya. Jadi x plus h kuadrat dikalikan dengan y ya. Ditambah 2x, x-nya kita ganti dengan fx, kita ganti dengan x plus h. Min x kuadrat h, x kuadrat y min 2x per h. Paham ya sampai sini ya? Selanjutnya limit h mendekati 0. Nah, ini baru dijabarkan gitu ya. Nah, ini dijabarkan ya. Kan? X kuadrat plus 2xh plus h kuadrat kalikan y. Nah, ini juga dijabarkan juga ya. 2x plus 2h min x kuadrat y min 2x. Nah, ini kan bisa dicoret ya. Nah, ini kan x kuadrat kalikan y kan jadi bisa dicoret dengan ini ya. Nah, sisanya tinggal ini ya. 2x h kalikan y, kemudian 2xyh ditambah yh kuadrat plus 2h ya. Dibagi h. Nah, kemudian ini kita bisa coret ya. Ini kan bisa disederhanakan juga ya. H 2x y plus y h plus 2 plus 2 ya. Bagi h ya, kita bisa coret ya. Sehingga limit h mendekati 0, 2x y plus yh plus 2. Nah, kita substitusikan aja hanya sama dengan 0 ya. 2xy plus 2. Ini hasilnya ya. Ini turunan dari fungsi fx, y terhadap x. Nah, ini untuk turunan dari fungsi fx, y terhadap y ya. Sama. Kalau kayak gini berarti x-nya tetap ya. X-nya tetap. Jadi limit h mendekati 0, fx, y plus h min fx, y per h. Ini limit tinggal masukkan aja x kuadrat, y-nya diganti y plus h ya. Plus 2x ya. Min x kuadrat h, x kuadrat y min 2x. Ya udah diselesaikan aja gitu ya. Bisa dicoret. Nanti ini kan x kuadrat hanya kan dicoret ya. Kemudian sisanya tinggal x kuadrat h ya. Oh, ini salah. Yang ini yang dicoret ya. Ini kan kalikan ini ya. Sama ini ya. Jadinya x kuadrat h per h. Ya. Ini bisa dicoret. Limit h mendekati 0, x kuadrat. Nah, di sini ingat dia terhadap y, maka di sini tinggal x ya.
X kuadrat. Jadi limit dari konstanta dia ada sama dengan konstanta ya, X kuadrat. Di sini X-nya sebagai konstanta ya, makanya tetap seperti itu. Nah, ini notasinya ya. Tadi agak berbeda ya. Jadi kalau untuk fungsi dua variabel, kalau yang satu variabel kan df per dx gitu ya, atau df kalau diturunkan terhadap y berarti df per dy gitu ya. Tapi kalau untuk fungsi dua variabel, notasinya jadi seperti ini ya. Bentuknya namanya kita sebut dengan do ya. Do f per do x. Seperti itu. Ya. Itu turunan dari fungsi x fx, y terhadap x. Kalau turunan dari fungsi fx, y terhadap y itu do f per do y, gitu ya. Nah, di sini untuk menghitung, misalkan ada yang seperti ini ya bentuknya ya, fungsi dari fx0, y0 diturunkan terhadap x, dan juga turunan dari fungsi fx0, y0 diturunkan terhadap y. Nah, nanti kita cari dulu ya turunan dari fungsi fx, y terhadap x dan terhadap y, kemudian kalian substitusikan nilai x-nya dengan x0 dan y0-nya. Seperti itu ya. Intinya aturannya hampir sama dengan ini, mendiferensialkan atau menurunkan fungsi dari satu variabel. Konsepnya sama ya. Nah, jadi yang pertama kalau udah kayak gini, kalau x0 sama y0 ditentukan, cari dulu turunan dari fungsi f-nya ya terhadap x dan terhadap y, baru tinggal substitusikan nilai x0 dan y0-nya ya. Ya. Nah, ini contohnya ya. Mencari ya fungsi dari turunan dari fungsi 1,2 f1,2x ya terhadap x dan terhadap y ya, di mana x0 dan y0-nya 1,2 ya. Terus kemudian fungsi fx, y-nya ini x kuadrat y plus 3y pangkat 3. Nah, ini ya, untuk menemukan fungsi ini ya, fx, y terhadap x-nya, di sini kan dia turunkan terhadap x ya, maka di sini y dia sebagai konstanta. Nah, jadi di sini kita menurunkan fungsi fx, y terhadap x. Kalau diturunkan terhadap x, maka di situ y-nya sebagai konstanta. Kalau diturunkan terhadap y, maka x-nya sebagai konstanta. Intinya seperti itu aja. Nah, kita turunkan ya terhadap x dulu ya. Ini kan fungsinya ya, kita turunkan terhadap x. Berarti di sini y-nya sebagai konstanta ya di sini. Berarti di sini turunannya terhadap x kan 2x ya. 2x kalikan y gitu ya. Y-nya tetap karena dia dianggap sebagai suatu konstanta di sini. Nah, kemudian 3y pangkat 3 ini dia dianggap sebagai konstanta ya. Diturunkan terhadap x dia akan sama dengan 0 ya. Konstanta diturunkan maka dia akan jadi 0. Ingat ya konsepnya turunan ya. Seperti itu. Nah, ini juga ya. Nah, kemudian substitusikan x0 sama y0-nya 1,2. Dimasukkan x-nya 1, y-nya 2 ya. Ini dimasukkan ke sini sehingga diperoleh ini ya. 2 kalikan 1 kalikan 2 sama dengan 4. Ini hal yang sama juga, kita mencari turunan dari fungsi fx, y terhadap y. Kalau terhadap y, maka x-nya ada sebagai konstanta. Ya. Berarti di sini diturunkan terhadap y, x-nya sebagai konstanta. Jadi x kuadrat plus, nah ini jadi turun ya, 9y kuadrat. Nah, kemudian distitusikan x-nya 1 dan 2. Hingga x-nya 1 kuadrat ditambah 9 kalikan 2 kuadrat sama dengan 37. Itu turunan ya dari fungsi fx, y ya terhadap x dan y. Sampai sini ada pertanyaan? Saya diturunkan satu-satu ya. Bisa dipahami ya semuanya ya? Mudah ya? Suara saya kedengaran ya? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Oke. Saya lanjutkan materi berikutnya ya. Ya nanti ada latihan soal juga. Ada saatnya kalian nanti mengerjakan dan presentasi juga gitu ya. Di fair ya, sama ya. Oke, tadi ini udah ya. Nah, selanjutnya jika ada satu fungsi ya. Oh, ini kita generalkan aja. Jadi
definisinya ya. Jika Z itu adalah suatu fungsi dua variabel fx, y, kita akan menggunakan notasi sebagai berikut ya. Fx, y diturunkan terhadap x itu akan sama dengan do Z per do x. Tadi kan Z-nya kan fungsi fx, y ya. Atau kita bisa tulis do fx, y per do x. Ya, ini notasi aja ya. Dipahami juga. Nah, turunan dari fungsi fx, y terhadap y, kita bisa tulis do Z per do y, atau kita tulis dengan Z-nya kita ganti dengan do fx, y per do y. Gitu ya. Ini ya. Nah, kembali lagi yang tadi, kalau misalkan x dan y-nya ini ditentukan nilainya, x0, y0 gitu ya. Nah, maka kita bisa tulis di sini ya, turunan dari fungsi fx0, y0 terhadap x ini do Z per do x, nanti kalian substitusikan dengan x0, y0 gitu ya. Nah, turunan dari fungsi fx0, y0 terhadap y, kita bisa tulis do Z per do y, disubstitusikan dengan x0, y0. Setelah diturunkan ya, fungsi Z ini diturunkan terhadap Y, seperti tadi ya. Terus kita substitusikan aja X0 dengan X3 dengan X0 dan Y0. Ini notasinya seperti ini ya. Nah, simbol do ini dia tuh merupakan spesial atau khusus dari matematika. Dan dia merupakan tanda derivatif secara parsial ya. Untuk fungsi dua variabel. Kalau untuk yang satu variabel yang sebelumnya ya pakai D kan ya. Nah, ini membedakan, ini notasinya ya, simbolnya ya. Untuk fungsi dua variabel. Sedangkan jadi ada do per do x dan do per do y, ya kan? Kan dua variabel. Jadi ada dua ya. Do per do x dan do per do y. Gitu ya. Nah, operasi linearnya atau juga bisa ditulis ini ya. Kalau ini yang operasi linear ya, yang variabel satu variabel ya. Dx ya. D per dx gitu kan. Kalau yang ini jadi do ya. Itu aja sih membedakan. Ya, belajar notasi juga. Oke. Mudah kan ya, cuma bentuknya agak berbeda sedikit, tapi konsepnya hampir sama. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, saya lanjutin ya. Contoh kedua, ya. Jika Z itu ada persamaan ya, persamaan dari fungsi dua variabel, jika Z sama dengan X kuadrat sin X kalikan Y kuadrat, ya. Nah, silakan kalian mencari do Z per do X dan do Z per do Y, ya. Nah, kalau kayak gini, nih ya, caranya ini. Sebenarnya sama kayak kalian mencari, ini kan perkalian dua fungsi ya, U dan V. Ingat nggak? Yang waktu derivatif dari satu variabel. Nah, ini kan dua fungsi ya. Misalkan saya ganti U dan V, turunannya bagaimana? Berarti kan sama dengan U aksen V plus V aksen U gitu ya. Iya ya, ingat ya. Nah, di situ kalian bisa lihat, kalian bisa tulis di situ do Z per do X, ya kan? Turunannya U apa di sini? Misalkan ini U berarti do X kuadrat per do X gitu ya. Dikalikan V-nya tetap ya, sin XY kuadrat ya. Ditambah turunannya V aksen ya. Do sin XY kuadrat per do X gitu ya. Kalikan U-nya. U-nya X kuadrat. Sama ya? Oke. Saya taruh di bawahannya aja ya. Turunannya ini terhadap X jadinya 2X gitu ya. 2X kalikan sin XY kuadrat ya. Ditambah turunannya terhadap sin X Y kuadrat diturunkan terhadap X. Nah, turunannya sin apa? Ini rantai ya. Pakai rantai ya. Aturan rantai ya. Turunannya sin apa? Cos ya. Cos XY kuadrat. Ingat, di dalamnya kita turunkan ya. Tapi terhadap X ya. Berarti Y-nya sebagai konstanta ya. Jadi Y kuadrat ya. Y kuadrat kalikan ini ya. Baru dikalikan dengan X kuadrat. Nah, ketemunya berapa nih? 2X sin XY kuadrat ditambah X kuadrat Y kuadrat cos XY kuadrat. Sama ya? Sama nggak nih? Iya, sama ya? Bu. Sama ini PowerPoint. Sama. Intinya sama aja sih ini. Ini gimana nih? Ini sebagai
U-nya ya. Terus ini V aksen. Ditambah sin X, Y-nya ini V kalikan ini U aksen. Sama aja sebenarnya, kan komutatif sama asosiatif kan bisa ya. Sama aja. Nih ya, ketemunya ini. Nah, kemudian untuk do set per do Y juga sama ya. Di do set per do Y, namanya buku, ya nggak mau panjang-panjang gitu ya. Jadi silakan dikerjakan sendiri gitu ya. Jadi kalau do set per do Y, maka ya sama turunannya ya. Ini do X kuadrat per do Y sin XY ya. Ini dalam ya kuadratnya ya. Ditambah do sin XY kuadrat ya per do Y ya. Dikalikan dengan X kuadrat. Nih, benar sama kan? Sama dia diturunkan terhadap B gitu ya. Nah, ini diturunkan. Ingat, karena dia konstanta, maka kalau diturunkan menjadi 0, ini pasti dikalikan jadi 0 kan ya. 0 ditambah turunannya ini terhadap Y. Ya, X-nya sebagai konstanta ya. Jadi turunannya sin apa? Cos ya. Cos XY kuadrat, turunannya XY kuadrat terhadap Y apa? Berarti kan 2 XY ya. Nah, ini dikalikan X kuadrat ya. Sama dengan 2 X pangkat 3 Y cos XY kuadrat. Sama ya? Nah, iya, sama. Seperti itu ya, mudah ya. Gitu. Ini kalau kita ingin dengan cara ini ya. Jadi diturunkan terhadap X dan diturunkan terhadap Y ya, satu-satu gitu ya. Nah, ini penjelasannya yang tadi ya. Harusnya ini dulu ya. Enggak apa-apa. Ini juga sama ya. Mencari turunan F terhadap X dan terhadap Y. Jika diketahui fungsi fx, y-nya itu sama dengan x cos xy kuadrat. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kayak gini, sama ya, kalau mau diturunkan terhadap x, maka di situ y-nya konstanta. Kalau diturunkan terhadap y, maka di situ x-nya, kalau diturunkan terhadap x, maka y-nya konstanta. Kalau diturunkan terhadap y, maka x-nya konstanta. Gitu ya. Nih, sama ya. Jadi, contohnya fx ya, do x kalikan cos xy kuadrat per do x gitu ya. Nah, ini juga sama ya. Ini juga pakai aturan perkalian ya, UV ya. Jadi U aksen. U aksen berarti yang ini ya. Do per do x per do ya. Do per do x ya, turunan terhadap x dikalikan V-nya ya. Kemudian ditambah X ya, kalikan turunan terhadap V-nya. Misalkan ini U-nya, ini V-nya gitu ya. U, ini V. Sama aja ya. Ini aturan perkalian nih. Paham ya semuanya ya? Nah, ini baru diturunkan ya. X turunan cos kan sama dengan min sin ya. Min sin XY kuadrat karena diturunkan terhadap X gitu ya. Maka di situ diturunkan terhadap kan? Terhadap X ya. Gimana nih? Ini ya. X kalikan diturunkan terhadap ini kan jadi min sin ya. Min sin XY kuadrat gitu ya. Oh ya ini ya. Terus kemudian kalian turunkan XY kuadrat gitu ya. Nggak langsung dia ya. Turunkan dengan XY kuadrat terhadap X ya. Nah, ditambah cos X Y kuadrat ya. Turunkan terhadap, ini kan jadi 1 ya. Kalikan 1 jadi cos X Y kuadrat gitu ya. Nah, ini diturunkan terhadap X jadinya Y kuadrat ya. Jadi min X Y kuadrat kalikan sin X kalikan Y kuadrat plus cos X Y kuadrat ya. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa dipahami ya? Nah, kalau yang diturunkan terhadap Y juga sama ya. Sama juga ya ini ya. Jadi do X cos XY kuadrat per do Y sama dengan
X kalikan 2 per 2Y ya. Turunan dari cos X Y kuadrat diturunkan terhadap Y. Kemudian cos X Y kuadrat kalikan turunan dari X ya. Nah, ini turunannya cos berarti kan min sin ya. Min sin X Y kuadrat gitu ya. Terus diturunkan yang dalamnya ini. X Y kuadrat. Tapi dia diturunkan terhadap Y ya. Jadi X-nya konstanta. Yang di biru-biru ini konstanta gitu ya. Dianggap sebagai konstanta. Nah, ini turunan terhadap, ini kan konstanta ya. Terhadap Y, berarti kan sama dengan 0 ya. Sehingga diperoleh min, ini turunkan berapa nih? Ini kan jadinya 2xy ya, 2xy. Jadi min 2x kuadrat y sin xy kuadrat. Gitu ya, mudah ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ini semua ada di kampus atau di rumah semuanya? Rata-rata di rumah, Ibu. Gitu. Kita mulai offline lagi kapan? Minggu jadwalnya? depan, Bu. Minggu depan ya. Oke. Iya, apa-apa. Iya, paham ya? Sebenarnya konsepnya nggak terlalu berbeda jauh dengan yang diferensial untuk fungsi satu variabel ya. Oke. Ini juga sama ya. Misalkan di sini diberikan ya suatu fungsi fx, y sama dengan 4 min 2x kuadrat min y kuadrat gitu ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, mencari kemiringan ya, mencari kemiringan dari garis singgung ya pada titik 1,1 ya di sini ya. Jadi kalau mau digambar silakan, tapi kalau kayak gini susah ya. Ini menggunakan aplikasi ya. Kalau gambar sendiri itu susah. Kali 1 ya. Nah, nanti ini 1 ya. Ini ya. Di sini ya 1,1,1 gitu ya. Ini bagus tapi ya, ini dekat di sini ya. Nah, ada kurva yang dibentuk dengan jadi perpotongan ya. Jadi mencari kemiringan ya dari garis singgung yang melalui titik 1,1,1 ini ya, dan pada kurva yang dibentuk oleh perpotongan dari ini permukaan dari fungsi ini ya, grafik dari Z sama dengan fx, y, dan pada ini ada 2 ya soalnya A dan B ya, ada bidang Y sama dengan 1 dan X sama dengan 1. Kayak gitu ya. Nih. Ini kalau mau digambar juga bisa sih. Ya agak ribet ya. Sama yang digambar. Tapi saya sendiri nggak terlalu ini ya. Coba ya. Jadi biar tahu aja lah ya. Nih ya. Sininya 4 min 2x kuadrat min y kuadrat gitu ya. Kalau ada aplikasi, mending pakai aplikasi gitu ya. Lebih enak. Ya sekedar tahu aja. Kalau enak langsung sih. Kalau mau gambar juga ini. Tapi kalau mau gambar ya nggak apa-apa. Kalian nanti akan buat, tapi agak lama ya. Jadi misalkan pada bidang, ya sekedar tahu aja lah ya. XY gitu ya. Maka di sini saya lihat Z-nya sama dengan 0. Gitu ya. Maka persamaannya bagaimana nih? Ini saya misalkan ini Z ya. 4 min 2x kuadrat min y kuadrat ya. Jadi kan fx, y kan sama dengan Z gitu ya. Nah ini kan juga ekivalen ya. Dengan 2x kuadrat plus y kuadrat sama dengan min Z ya. 4 min Z ya. Sama aja kayak gini ya. Dan hitungnya mudah gitu. Nah, soal Z-nya 0 kan sama dengan 2x kuadrat plus y kuadrat
sama dengan 4. Ini pasti elips ya nanti gambarnya kan. Elips. Kenapa, Bu? Ya, ini kalau saya ini harus jadikan 1, berarti kan X kuadrat per 2 plus Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Jadi nanti A-nya ya, kan dia terhadap X ya. Dia nanti akar 2. Nanti B-nya itu, jari-jari di sumbu Y-nya itu nanti 2 ya. Akar 4 kan 2. 2. Nanti pasti elips sih nanti gambarnya nih. Ya, kalau mau digambar ya. Kalau mau ya ingin tahu aja gitu kan ya. XY gitu ya. Nih, teruskan ke belakang. Kalau mau gambar yang bagus gitu ya, nanti di gambar yang bagus. Ada rasionya juga ya. Ya. Nah, di sini kan A-nya 2, berarti ini X-nya ya. Berarti akar 2 itu beda 1,4 berapa gitu kan ya kalau nggak salah ya. 43 berapa ya kalau nggak salah ya. Ya, mungkin 1 berarti sekitar sini lah ya. Sini ya. Sekitar sini lah. Akar 2 gitu ya. Nah, akar 2,0 ya. Nah, B-nya itu 2 ya. Ini 1, ini 2 ya. Kita lihatnya di sini X dan Y saja. Kan dia ngomongnya pada bidang XY ya. Untuk Z-nya sama dengan 0 ya. Nah, ini 2, ini 1, ini 2. Ya, ini 2. Jadi kalau dibuat tuh elips gitu loh. Ini gambar saya jelek nih. Nah, ini elips ya. Kalau mau gambar ya silakan nanti gambar coba di rumah. Elips ya. Terhadap XY ya. Kita lihatnya bidang XY pada saat Z-nya 0 ya. Nah, kalau pada bidang XZ ya. XZ gimana berarti? Y-nya sama dengan 0. Berarti gimana? Jadi 2x kuadrat sama dengan ya plus Z sama dengan 4 gitu ya. Ini pasti parabola ya. Parabola. Parabolanya gimana? Z-nya sama dengan min 2. Ini ya kalau misalkan X-nya berapa nih? Kalau Z-nya 0 gitu ya. Berarti di situ 2x kuadrat sama dengan 4. X kuadratnya berapa? Berarti X-nya X-nya 2, Bu. plus minus akar 2 ya? Benar ya? X-nya plus minus 2, Bu. Plus minus. Plus minus 2 nggak pakai akar. Ini kan 2x kuadrat ya? Ini kan ya? Oh, itu Z-nya 2x kuadrat. 4. Iya, Iya, Bu. Salah saya, Bu. Salah saya, Bu. Lihat, ini ya. maaf. Z-nya 0 ya. Ini plus minus akar 2 ya. Kita lihatnya di sumbu Z sama X karena saya anggap Y-nya 0 gitu ya. Yang pada bidang XZ ya. Ya, berarti di situ X-nya Z-nya 0, berarti X-nya berapa nih? Ini ya di sini ya berarti ya. Sama ya akar 2 ya di sini ya. Akar 2. Nah, kalau misalkan ini Z-nya 0, kalau X-nya 0, berarti Z-nya 4 ya. Benar ya? Ya, 4. Dari sini tuh 2, 3, 4 gitu di sini ya misalkan ya. Tapi rasionya nanti dilihat lagi ya. Harus sama. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, ini pada bidang apa lagi ya? YZ ya. Berarti X-nya 0 ya. Kalau X-nya 0, berapa berarti persamaannya? Y kuadrat sama dengan 4 min Z ya. Ini ekuivalen juga dengan Y kuadrat plus Z sama dengan 4 ya. Jadi kalau Z-nya 0, maka Y kuadrat sama dengan 4, Y-nya plus minus 2 ya. Di sini ya. Sini ya. Nah, kalau Y-nya 0, maka Z-nya 4 ya. Z-nya 4. Jadi dibuat ini. Agak gini ya. Ya, ini ya. Gitu ya. Ya kayak gini. Nah, kita lihatnya yang positifnya aja ya. Positifnya aja. Nah, kemudian dia pada X sama dengan pada bidang berapa nih? Ini kan gambarnya hampir sama ya. Ini kalau yang pakai aplikasi ya. Ini pakai aplikasi. Ini kalau yang gambar sendiri. Ya.
beradanya di suhu positifnya aja ya, di permukaan, dan ini perpotongannya ya, pada garis ini. Kemudian pada bidang nih, pada bidang Y sama dengan 1, ini Y-nya 1 ya, tarik garis di sini ya. Yes. Nah, ini sepanjang ini juga nih, sepanjang ini ya, intinya ya. Sepanjang ini. Y sama dengan 1, gitu ya. Ke atas sama ke bawah, gitu ya. Nah, ini gambar ini ya. Nah, kemudian dari titik 1,1 kayak tadi, gitu ya. Nah, ini kalau dilihat 1 dari sini, satunya di sini, kemudian Z-nya 1, ketemunya di sini, gitu ya. Ini kalau dari aplikasi ya. Nah, yang perpotongan, kalau saya tarik garis di sini ya, ini garis singgung T-nya, dia melalui titik 1,1 dan dia bersinggungan pada kurva yang dibentuk dari perpotongan bidang ini, bidangnya urin nih yang Y sama dengan 1 ya, dan kurva fx, y sama dengan 4 min 2x kuadrat min y kuadrat. Paham ya? Ya kalau mau digambar manual ya silakan ya. Paling nggak tahu gitu caranya gimana ya, tapi yang bagus kalau tadi kan saya asal-asalan jadi mau nambah lagi jadi bingung gitu ya. Tapi kan paham gitu ya maksudnya ya. Paham ya semuanya ya? Sebenarnya yang ini nih materi yang pertemuan 9 gitu ya. Itu kan sebenarnya juga banyak juga. Kalau kayak gini kan masih mudah gitu ya. Ini just agak susah ya. Harus pakai aplikasi ya sebenarnya. Ini pakai aplikasi nih bagus kayak gini. Tapi paling nggak tahu cara menggambarnya. Ya. Kalau ngambil, jadi kalau S2 ngambil matematika murni mungkin akan lebih jelas lagi gitu ya. Nah, di sini kemiringan dari garis singgung yang T ini ya, di setiap titik ya, pada kurva yang dibentuk dengan perpotongan pada bidang Y sama dengan 1, dan pada permukaan Z sama dengan 4 min 2x kuadrat min Y kuadrat ya, itu kita bisa lihat di sini. Pada bidang Y sama dengan 1 gitu ya, maka di sini kita bisa turunkan dia fungsi F terhadap X gitu ya, pakai rumus ini ya, do F per do X ya. Itu turunannya, ini fungsinya tinggal masukkan aja, 4 min 2x kuadrat min Y kuadrat. Diturunkan terhadap X ya, berarti di sini Y-nya sebagai konstanta ya, sama kayak 4 ya, masih 0 ya, jadi tinggal min 2x kuadrat, ya kan? Jadinya min 4x. Paham ya? Nah, ingat di sini dimasukkan ke titik ini ya. Nah, di sini kan ada X sama Y ya, berarti cuma 2 ini aja, 1,1. Jadi min 4, masukkan 1 jadi min 4 ya. Udah ya? Nah, ini kemiringan ya ini ya. Jadi yang A, kalau yang B perpotongan kurva ini ya, permukaan Z sama dengan F, Y dengan bidang X sama dengan 1. Maka kita mencari do F per do Y ya. Tanpa ada bidang X sama dengan 1, maka kita mencari turunannya dengan do F per do Y gitu ya, mencari kemiringannya ya. Do F per do Y, kita masukkan aja fungsinya ini ya. 4 min 2x kuadrat min Y kuadrat. Bentar ya. Oke. Ya. Kayak mana dia ini diturunkan terhadap Y ya, maka di sini X ini akan berindah ataupun konstanta, dia akan berindah sebagai konstanta gitu ya. Jadi diturunkan terhadap min Y kuadrat. Turunkan ya. Tinggal ini aja kan. Jadi min 2Y. Nah, ingat tadi dituliskan ke 1,1 kan 1,1,1. Tapi di sini kan tinggal Y aja ya. X sama Y kan di sini di 1,1 ya. Tinggal kita tuliskan aja Y-nya dengan 1. Di min 2 kalikan 1 ketemunya min 2. Oh, ini perpotongannya ya. Ini gambarnya ya. Dia pada yang ini orange-nya nih loh ya. Ini pada bidang X, X sama dengan 1 ya. Di X-nya di sini sepanjang ini udah ya. Kalau diteruskan ya panjang sampai mana gitu ya. Oke. Saya bawa juga kan ya sebenarnya. Pada ini bidang yang X sama dengan 1 ya. Sepanjang X sama dengan 1. Paham ya semuanya ya? Ada pertanyaan sampai sini? Udah ya. Di latihan. Biar paham ya. Dia juga pasti ada latihannya juga. Jadi bukan hanya menyimak, tapi juga juga ini ya, latihan ya.
Oke, derivatif ya, turunan parsial dari fungsi yang lebih dari dua variabel. Tadi kan dua variabel ya, X dan Y. Bagaimana kalau lebih, Bu? Kayak gitu kan ya. Tadi kan titiknya udah 3, titiknya jadi pakai cuma 2, ya kan? Sama ini kan potong 1,1,1 X, Y, Z ya. Karena dia fungsinya hanya 2, nah kita substitusikan sama yang 1 sama 1 ya, X sama Y-nya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mencari derivatif dari lebih dari 2, gitu. Misalkan 3 gitu ya. Fungsi dari 3 variabel, misalkan ini W ya. Fungsi W sama dengan f x, y, z. Derivatif parsial atau turunan parsial dari f ya, fungsi f terhadap x itu dapat didefinisikan sebagai ini. 2W per 2x sama dengan 2f per 2x ya. F-nya kan 3 variabel ya, fx, y, z. Limit H mendekati 0, kalau dia terhadap x, maka di situ y dan z-nya konstanta. Jadi fx plus h, ini konsep limit dulu ya. Fx plus h, y, z min fx, y, z per h. Di sini y dan z-nya itu tetap ya. Asalkan limitnya ada gitu ya, maka bisa didiferensialkan gitu ya. Dan ini diferensial dari konsep limit dulu. Nah, kalau ini turunan parsial, derivatif parsial dari fungsi f gitu ya terhadap y gitu ya. Jadi 2w per 2y sama dengan 2f per 2y ya. Limit h mendekati 0 karena diturunkan terhadap y, maka di sini y-nya tambahan ya. Jadi x dan z-nya tetap fx, y plus h, z min fx, y, z per h. Di mana x dan z-nya tetap ya. Limitnya ada gitu ya. Jadi bisa diturunkan ya. Ini kan mencari turunan dengan konsep limit ya. Kayak yang fungsi satu variabel kan limit dulu baru turunan. Jadi pertama kali sebelum konsep turunan kan pakai limit kan. Tapi masa kita mau menggunakan rumus terusan tidak mungkin. Jadi langsung aja diturunkan ya. Adanya aturan-aturan limit, aturan-aturan dari turunan gitu ya. Langsung. Nah, ini juga sama ya, derivatif parsial dari fungsi f terhadap z ya. 2w per 2z sama dengan 2f per 2z ya. Sama dengan limit h mendekati 0, fx, y, z plus h min fx, y, z per h. Jadi di mana x dan y-nya, x dan z-nya tetap ya. Oh ini apa nih? Terhadap z ya, berarti x dan y ya. Ini salah ya. Ganti ya. Dia tetap ya. Dan limitnya ada. Maka dia dapat didiferensialkan. Ini konsepnya ya. Sama ya. Nggak berbeda jauh dengan yang turunan atau derivatif parsial untuk fungsi dua variabel ya. Nah, ini contoh nih. Jika diberikan suatu fungsi fx, y, z sama dengan x kalikan y kuadrat sin z plus ln x, y, z ya. Carilah nih turunan pertama dari turunan fungsi fx, fy, dan fz ya. Terhadap x, terhadap turunan fungsi f terhadap x, terhadap y, dan terhadap z. Karena 3 variabel ya. 3 juga ini cari. Yang ini ya, yang pertama. Turunan terhadap x gitu ya. Nah, kita lihat di sini ya. Sama juga ya. Berarti kita turunkan terhadap x ya di sini. Ya, ini U, ini V gitu ya. Kalau kalian pakai yang U dan perkalian itu ya. Berarti turunkan ya U aksennya apa berarti? Terhadap x ya. Berarti y kuadrat turunannya sin apa? Cos ya. Cos. Salah saya. Salah. Ini nggak bisa dihapus ya. Nah, ini ya. Oke, ini diturunkan terhadap x ya. Kita mencari turunan terhadap x, berarti gimana nih? Bagaimana ini? Berarti y dan z itu sebagai konstanta ya. Misalkan ini U, ini V gitu ya. Berarti turunnya U aksennya sama dengan y kuadrat, ya kan? Sin z gitu ya. Kemudian ditambah turunan dari y-nya. Sin z dia akan jadi 0, 0 kali jadi 0 ya. Nah, lanjut yang ini aja ya. Turunan terhadap x ya. Jadi dia tetap ya, turunan ln apa?
1 per X, Y, Z ya kan? Nah, kita baru turunkan yang dalamnya ya. Dia terhadap X berarti Y, Z ya. Kalikan Y, kalikan Z. Nah, ini sama ya. Y kuadrat sin Z plus Y, Z per X, Y, Z. Ya. Nah, ini disederhanakan lagi. Ini kan bisa dicoret gitu ya. Jadi Y kuadrat sin Z plus 1 per X. Paham ya? Yang diturunkan terhadap fungsi F terhadap Y ya. Nah, ini sama ya. Ini fungsi ini F, V ya. Turunkan terhadap Y berarti 2XY ya. Terus kemudian ini tetap ya sin Z. Nah, itu diturunkan V-nya diturunkan terhadap Y-nya, kan dia 0 ya. 0 kalikan ini kan jadi 0 juga. Ditambah turunan diagonal X, Y, Z terhadap Y, berarti kan 1 per X, Y, Z ya. Turunannya X, Y, Z terhadap Y sama dengan X, Z per dicoret. Ini ya, 2XY sin Z plus 1 per. Terus turunan terhadap Z ya, fungsi F terhadap Z, ini ya sama ya, diturunkan terhadap Z, dia kan sama dengan 0 ya. Nah, ditambah turunan V-nya terhadap Z, jadi kan cos ya, cos turunan sin Z sama dengan cos Z. Kalikan ini ya, U, XY kuadrat ya. Ditambah turunannya ln XY Z 1 per XY Z dikalikan XY Z-nya diturunkan terhadap Z, jadi XY kuadrat ya. Konsolasi. Jadi kita diperoleh XY kuadrat cos Z plus 1 per Z. Ada pertanyaan dari sini? Silakan direnungkan dulu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Ya, hari ini kita membahas tentang derivatif saja. Kalau tidak ada, silakan latihan ya. Ini ada bahan diskusi ya. Silakan dikerjakan. Ya, silakan dicoba mungkin nomor absen awal gitu ya. Dibagi 6 gitu ya. 6 bagian ya. Ada yang pegang absennya nggak? Halo? Kan ada ya form 0506 ya. Ada Bu, saya megang absennya. Ya, itu ya. Bisa di-share di grup ya. Di grupnya kalian aja. Nah, nanti dibagi itu dibagi 6. Ya, yang pertama ya dari atas ya. Yang A, terus kedua dari bawah dari atas, B, ketiga dari atas, D, keempat dari atas, D, kelima dari atas, E, terakhir F. Silakan dikerjakan kalau sudah di share screen dipresentasikan. Tahu ya pekerjaannya ya? Tahu pekerjaannya? Tahu Ibu, jadi Silakan. nanti itu soal itu ada 6, terus nanti 39 orang itu saya bagi buat 6, buat terhadap 6 soal itu ya Bu, kayak kemarin itu pas offline. Gitu aja ya, daripada nanti dikerjakan semua hanya mengerjakan satu soal nggak selesai nanti ya. Oh ya, siap Bu. Sebentar saya bagi. Jadi kalau ada waktu ya kerjakan ya sinkronus saja, kerjakan di rumah yang tugas individu kan lebih enak. Silakan dikerjakan.
Ya, silakan siapa yang mau maju? Mau share screen ya. Ini jumlahnya ada berapa tadi? 40 berapa? 30 ya? 39, Bu. Ini siapa yang satu yang tidak masuk ini? Coba dicek itu PJ-nya tuh. Apa yang nggak masuk nih? Ini saya share screen ya. PJ-nya tuh yang di share screen ya setiap pertemuan ya. Coba di share screen PJ-nya. Halo, Mbak PJ. Kenapa, Ibu? Tolong di share screen. Nanti Ya. dicocokkan sama form 0506 ya. Oh iya, Bu. Ya, coba ini 1 sama 2 di share screen. Saya juga share screen ya. Jadi saya pastikan lagi. Siap, Bu. Jadi setiap pertemuan gitu aja ya. Minta tolong PJ-nya ya. Iya, Bu. Baik. Siapa nih satu yang nggak masuk nih? Udah nggak apa-apa, nanti dicek. Silakan siapa yang sudah, silakan. Saya boleh, Bu. Ya, silakan. Nomor berapa? Haikal nomor 4, Bu. Yang D. Oke. Tunggu sebentar ya, Bu. Hmm. Kalau nanti nggak sempat ya PR, gitu aja. Kalau mau ya dibahas semua. Ya, Oke, ini, Bu. ya Jadi, silakan. apakah sebelumnya suara saya terdengar? Halo? Iya, Oke. benar. Pertama, ini kan kita disuruh carilah parsial derivatif sehubungan dengan yang U sama V. Pertama yang U dulu. Nah, yang U ini berarti tadi Do ya. Do per D. Do U itu turunan dari U kuadrat V pangkat 3 dan E pangkat UV. Nah, di sini karena ada aturan yang perkalian perkalian U kali V jadinya U aksen V kali U V aksen. Nah, jadinya seperti ini. Jadi dibagi U kuadrat V pangkat 3 itu diturunin. Nah, U pangkat V-nya itu tetap nih di sini. Kelihatan nggak kursornya? Kelihatan ya. Nah, baru nanti U kuadrat V pangkat 3-nya nggak usah diturunin, dikali dengan turunan dari U pangkat V. Nah, di sini jadinya 2U dikali V pangkat 3. Kenapa V pangkat 3? Karena kita cuma menurunkan U. Do per do U. Nah, jadinya 2U kali V pangkat 3 dikali E pangkat UV ditambah U kuadrat V pangkat 3 dikali turunan E pangkat UV itu kan karena kita menurunkan U, jadi sisanya jadi sisanya V aja karena V-nya itu konstanta kan tadi. Jadi tetap V-nya. Jadinya kita gabungkan semua jadi 2UV pangkat 3 E pangkat UV tambah U kuadrat. Nah, kenapa ini V pangkat 4? Karena V pangkat 3 dikali V. Disatuin jadi V pangkat 4. Dikali E UV. Udah. Kemudian kita ke turunan parsial untuk V. Hampir sama, bedanya di sini berarti U-nya yang jadi konstanta. Jadi di sini U kuadrat dikali 3V kuadrat dikali E pangkat UV ditambah U kuadrat V pangkat 3 dikali E pangkat UV dikali, nah ini U, kalau tadi kan V. Ini U. Jadi seperti ini, 3U kuadrat V pangkat 2 E pangkat UV ditambah U pangkat 3 V pangkat 3 E pangkat UV. Apakah ada pertanyaan? Ada jawaban yang berbeda? Saya Namanya sama. sama atau sama Saya ya? sama. Oke. Ya, cuma ini ya, Mas Haikal kalau dibedain mana yang U, mana yang V, yang koreksi bingung nanti. Iya, maaf ya, Bu. Ya, ya.
Ini dibedain aja yang U dan V itu apa gitu ya. Jadi kalau yang koreksi ya saya anggapnya sama tuh kayak yang 2 baris di belakang tuh UU gitu ya. Jadi apa nih? Pangkat U kuadrat gitu ya. Ya enggak apa sih. Itu aja sih ya. Baik, Oke, terima bisa kasih, di Bu. stop share. Berikutnya nomor berapa yang belum? Silakan. Jadi kan saya dibagi tadi ya, udah di share sama PJ-nya ya di grup ya. Form 0506-nya silakan di ini sendiri mana yang bagian A, mana yang bagian B, C, D, E, F ya. Jadi enggak semuanya mengerjakan satu soal aja, tidak. Ibu Bagi maaf, yang saya mau sudah boleh coba yang mengerjakan. boleh Bu? Ya, silakan. Izin share screen ya Bu. Mm-mm. Ini Bu, turunan dari XY cos X kuadrat tambah Y kuadrat, kita misalin dulu. Fxy-nya itu sama dengan Z, berarti turunan dari do Z, ini kita yang X-nya dulu, kita tulis U-nya berarti XY, V-nya berarti cos X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, U aksennya sama dengan Y, berarti V aksennya sama dengan min sin X kuadrat tambah Y kuadrat dikali 2X. Kita kedepanin min 2X kali sin X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini sama aja, berarti hasilnya U aksen kali V, terus U V aksen. U aksen kali V, Y kali cos X kuadrat tambah Y kuadrat, ditambah negatif 2X sin X kuadrat tambah Y kuadrat dikali XY. Berarti negatif 2X kuadrat Y sin X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, sekarang cari yang turunan terhadap Y-nya, berarti do Z per do Y sama aja, tapi bedanya turunan terhadapnya. Berarti ini U sama dengan XY, berarti U aksennya sama dengan X, V-nya sama dengan cos X kuadrat tambah Y kuadrat, V aksennya sama dengan min sin X kuadrat tambah Y kuadrat dikali 2Y. Kita kedepanin min 2Y sin X kuadrat tambah Y kuadrat. Masuk kita satuin, berarti U aksen kali V, terus U V aksen. U aksen kali V, X kali cos X kuadrat tambah Y kuadrat, dikurang 2XY kuadrat dikali sin X kuadrat tambah Y kuadrat. Apakah ada yang salah? Ada jawaban yang berbeda yang lainnya? Sama semua ya? Kelihatannya benar ya? Oke. Ya, udah paham ya konteksnya ya. Ditemukan tetap X, maka kalau dia 2 variabel, maka Y-nya tetap gitu ya. Kalau ditemukan terhadap Y, jika dia fungsinya 2 variabel, maka X-nya tetap sebagai konstanta. Ya, bisa di stop share ya. Kalau 3 variabel, kalau ditemukan terhadap X, maka Y dan Z-nya tetap, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Yang ada yang mau dipresentasiin? Kayaknya konsepnya udah paham ya, udah bisa mengerjakan sendiri ya. Silakan dikerjakan. Perlu dibahas nggak? Nggak, kayaknya udah paham semua ya. Silakan dikerjakan ya. Kalau yang B itu berarti U per V ya. Konsepnya sama. Berarti kalau U per V gimana? U aksen V min V aksen U per V kuadrat ya. Konsepnya sama kayak diferensial satu variabel sebenarnya. Ya, paham ya? Kalau itu yang B ya. Sama aja semuanya. Yang C itu malah satu persatu ya. Yang F tuh gimana? Coba ya, coba sendiri. Ada yang mau dibahas atau tidak? Kalau nggak dibahas, berarti PR. Ada yang mau dibahas? Yang A? Ada yang sudah nyoba yang A? Gampang ya. Ini juga mudah ya. Mudah semua. Mungkin satu aja coba. Silakan. Atau yang nyoba yang F, coba. Sebentar Bu, yang F bentar lagi kelas. Oh, ya. Satu aja dulu ya, yang lainnya di bisa PR ya. Konsepnya sama kayak turunan fungsi satu variabel.
Ya, izin share ya, Bu ya. Ini udah kelihatan kan? Udah Ya, Sal, udah iya. kelihatan. Ada Ya, bayangannya, jadi Sal. kan ya udah. Jadi ini kan fx y ya 2x sin x cos y. Habis itu u-nya nih 2x, v-nya sin x itu v, cos y-nya ini w. U-nya 2x kan turunan dari u-nya 2. Ini mah ini nggak penting ya ininya. Habis itu lanjutin. Jadi caranya u aksen dikali v dikali w ditambah u dikali v aksen dikali w ditambah u v dikali w aksen. Habis itu do per do x 2x dikali sin x dikali cos y ditambah 2x dikali do per do x sin x dikali cos y ditambah 2x dikali sin x dikali do per do x cos y. Ini kan do per do x-nya 2x kan jadinya 2. Habis itu sin x cos-nya dimin aja ditambah 2x. Habis itu do per do x-nya sin x kan cos x dikali cos y ditambah do 2x sin x. Nah, ini do per do x-nya cos y itu min sin y, do per do x dalamnya kan y ini. Nah, kalau y-nya nggak bisa, kayaknya sih bisa ditukar dipindahin sama 2x gitu. Jadinya do per do x 2x gitu. Mana sih gini nih? Kayak gimana ya? Ininya nih. Ininya kan nggak bisa nih. Kayaknya nggak bisa kan. Habis itu di ini. Di sama si ini. Boleh nggak ya? Boleh. Ya udah do per do x 2x. Jadinya 2 gitu. Habis itu udah deh dirapihin 2 sin x cos y ditambah 2x cos x cos y dikurang nih kan minus 2y ya kan karena x-nya hilang sin x sin y. Bener kan, Bu? Ya udah. Habis itu lanjut yang fy do per do y 2x sin x cos y ditambah 2x do per do y sin x cos y ditambah 2x sin x do per do y cos y. Habis itu nah kalau saya lihat PPT sih yang saya tangkep ini kalau kayak gini nggak bisa ya jadi 0 kayak ini 0 habis itu ini 2x sin x ini habis itu turunan dari do per do y cos y jadinya min sin y habis itu dirapihin jadi min 2x sin x sin y. Terima kasih. Oke, yang lainnya ada jawaban yang berbeda. Ini aturannya dari mana ya? U aksen V, W, dari mana nih? Saya lihat di Hah? Google, Bu. Saya lihat di Google. Saya nggak tahu kalau ada 3 kayak ginian, 3 fungsi ini saya nggak tahu caranya. Saya taunya 2 doang kan. Ya udah saya lihat di Google kayak gini contoh rumusnya. Kenapa? Gitu. Perkalian 3 variabel gitu. Iya. Jadinya kayak gitu. Enggak bukan 3 variabel, 3 apa namanya fungsi ini. Nah, itulah. Apakah seperti itu? Nggak tahu sih, Bu. Saya Saya lihat tidak di pernah tahu Google. ya kalau perkalian 3 aturan dari perkalian gitu ya. Itu kan ingat ya yang fungsi satu variabel ya yang sebelumnya ya. Kan ada aturan-aturan diferensial ya. Ingat ya semuanya ya. Halo? Yang mana? Ada nggak yang bentuknya seperti ini nih? Ada nggak? Adanya kan U aksen V plus V aksen U ya? Ada nggak ya sampai 3 kayak gini? Oh, bentar. Setahu Nah, saya coba di ada ada. kan? Saya dari Nggak dulu ada sih. sekolah juga Iya, nggak ada. nggak pernah ya. Tapi setahu saya gini ya Bu harusnya ya. 2x sin x ini diturunin dulu abis itu dikali cos ya Bu ya harusnya. Ya nggak usah. Ya udah, Oh, ini kan 2 kan ya. Berarti yang U-nya yang mana nih? Yang U-nya oh yang berarti U-nya 2x, si ini yang ya. V-nya U-nya yang Oh, 2x, cos x cos y-nya ini, sin x cos y-nya itu sebagai fungsi V, gitu ya. oh gitu ya.
Itu Salah saya. Iya. gitu ya. Berarti Yang bisa di salah ya, stop Bu share ya? nggak apa-apa. Iya. Ya Ya, enggak, makasih ya, Bu karena ya. memang juga ada proses ya. Aduh. Ada yang ada jawaban yang berbeda? Sama semua? Sama atau belum nyoba? Ya, x, y-nya kan 2x gitu ya. Sin x cos y. Ini misalkan sebagai v ya, fungsi v, ini sebagai fungsi u gitu ya. Jadi f per 2 x-nya bagaimana? Turunan ini terhadap x, ini kan 2, turunan ini terhadap, tetap sama ya. Sin x cos y, ya. Sama ya. Ditambah u-nya tetap ya. V aksennya. Berarti turunan terhadap x. Berarti apa? Turunannya sin x sama dengan cos x ya. Cos x, cos y. Gitu ya. Nih. Ini 2 sin x cos y plus 2x cos x cos y. Ya. Tuh f per 2y. Turunannya ini terhadap ini jadi 0 ya. Nggak perlu saya lakukan. Terus turunannya yang v. Berapa terhadap y-nya? Berarti sin x sin y. Negatif ya. Turunannya cos kan sin in sin ya. Sin y. Ya. Kalikan 2x ya. Ini min 2x sin x sin y. Ya. Mudah ya. Nah, ini kalau yang B juga sama ya. Berarti yang atasnya ini fungsi U, ini fungsi V gitu ya. Sama ya. U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Silakan dilakukan sendiri. Ini juga sama ya. Konsepnya sama kayak turunan dari satu variabel. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ya? Mudah ya? Bisa dipahami semua ya? Oke, kalau tidak ada, yang lainnya bisa dibuat contoh, bisa dibuat latihan ya. Masih ada soal tadi yang belum dibahas. Ada 3 ya, itu mudah, silakan dikerjakan ya. Semuanya dikerjakan, ini diupload di LMS, di kolom diskusi gitu ya, di komen ya, setiap anak upload gitu ya. Serah. Itu, kemudian udah itu aja, ada tugas individu silakan dikerjakan. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahan siang hari ini. Selamat siang dan terima kasih. Saya izin lift dulu ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Ibu.